Assalamualaikum sahabat Cherry. Mulai pekan ini setiap malam Jumat, Cherry Story akan menghadirkan kisah-kisah mistis kiriman para sahabat. Di episode pertama ini ada sebuah kisah nyata kiriman dari sahabat Cherry, namanya Mas Andi. Begini ceritanya. Sore itu seperti biasanya, Andi, seorang lelaki muda di awal usia 20 tahunan, berangkat kerja. Ia bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu bank milik negara di selatan Jakarta. Selama sepekan ini, ia mendapat shift malam. Ia bekerja 12 jam sehari. Sampai di pos jaganya, ia menemui rekan kerjanya yang bernama Doni untuk serah terima tugas karena hari itu Doni shift pagi. Doni adalah seniornya. Usia mereka terpaut 10 tahun. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oh Indi, udah datang aja loh. Iya bang, gimana? Aman bang? Aman, masih setengah jam lagi ini jam kerja gue. Gak apa bang, gue temenin ngopi. Cabang tempat Andi bertugas menempati sebuah ruko 3 lantai. Saat malam hari, parkiran ruko tersebut biasanya menjadi pangkalan taksi berwarna putih. Seperti biasa, setiap serah terima tugas dari penjaga pagi, Andi memeriksa setiap lantai, menyapa beberapa karyawan yang masih bekerja lembur, dan memeriksa seluruh ruangan yang telah kosong. Setelah memastikan semua ruangan kosong, Andi mematikan lampu dan perangkat elektronik, serta mengunci pintu-pintu ruangan yang tidak berpenghuni. Malam itu tampak seperti malam-malam biasanya. Karyawan yang lembur telah pulang, dan seluruh ruangan telah terkunci. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Andi duduk di meja satpam di lantai 1, dekat dengan pintu utama. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah kaki menuruni anak tangga dari lantai 3. Andi merasa heran, karena seharusnya ia sendirian di gedung ini. Seingatnya semua karyawan yang lembur sudah pulang. Andi bergegas memeriksa pintu utama. Ia khawatir kalau suara itu berasal dari derap kaki pencuri. Walaupun selama setahun ia bekerja di sana belum pernah ada kejadian pencurian karena wilayah tempat bank itu berada di lokasi yang cukup aman. Jarang terjadi peristiwa kriminal di area itu. Ternyata pintu utama aman, tidak ada bekas dibuka paksa, masih terkunci rapat. Andi bergegas memeriksa tangga darurat. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Suara derap langkah kaki. Wah, jangan-jangan beneran ada pencuri masuk nih lewat pintu darurat. Dengan berdebar, Andi mengecek tangga darurat lalu naik ke lantai atas. Kosong. Semua tampak rapi dan tidak ada sesuatu apapun yang janggal. Andi kembali ke lantai 1, duduk kembali di tempat ia berjaga tadi. Suasana hening dan tidak ada suara derap langkah kaki lagi. Ah, jangan-jangan tadi suara dari ruko sebelah lagi. Ruko sebelah bank itu saat ini sedang kosong. Seminggu yang lalu, penyewa ruko itu tidak melanjutkan sewanya. Di sebelah tadinya adalah tempat servis komputer, namun karena sepi dan sewa ruko yang cukup mahal, pemilik tempat servis itu memilih untuk pindah lokasi. Andi masih positive thinking bahwa apa yang ia dengar saat itu adalah suara dari ruko sebelah. Mungkin saja ruko sebelah sudah ada yang sewa dan mereka sedang menurunkan muatan barang. Makanya terdengar suara langkah-langkah kaki dari orang-orang yang menurunkan barang-barang itu. Tanpa terasa azan subuh berkumandang. Andi segera menunaikan kewajibannya untuk sholat subuh. Setelahnya ia keluar dari tempat kerjanya, menghirup udara pagi sambil membeli sarapan nasi uduk favoritnya di warung dekat tempat kerjanya. Saat itu, ia sempat bertanya pada salah satu petugas parkir yang semalam juga jaga malam. Namanya Budi. Andi sudah kenal akrab dengan Budi. Bud, semalam ada yang nurunin barang ke ruko sebelah kantor cabang ya? Gak ada bang, semalam tumben bang sepi bener, gue sampai ngantuk. Ah, masa Bud? Gue dengar ada suara orang jalan mondar-mandir semalam. Ntar cek yuk, jangan-jangan ada maling.
Apa iya ya? Jangan-jangan Bu sempat ketiduran kali ya? Setelah sarapan, mereka berdua mengecek ruko sebelah kantor cabang tempat Andi bekerja. Tapi semua tampak normal-normal saja. Tidak ada bekas jejak kaki sekalipun. Dan ruko itu masih terkunci rapat dengan gembok dan rantai yang masih utuh. Dengan penuh rasa heran dan benak yang dipenuhi pertanyaan, Andi dan Budi kembali ke tempat mereka bekerja masing-masing. Tak hanya malam itu, 2 hari setelahnya, saat Andi jaga malam, ia kembali mendengar sesuatu. Kali ini ia mendengar suara ramai anak-anak yang bermain. Ia mendengar suara anak-anak itu berlari-lari sambil tertawa. Kali ini, suara itu terdengar dari lantai 2, tepat di atas tempat Andi berjaga. Andi yang penasaran naik ke lantai 2 untuk mengecek asal suara. Saat ia tiba di lantai 2, ternyata lantai itu sepi, kosong, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan anak-anak di sana. Andi berpikir, nggak mungkin juga ada anak-anak main di sini malam-malam begini. Jangankan di dalam kantor, di luar pun nggak mungkin ada anak-anak main. Sekarang kan sudah jam 10 malam. Andi mulai merinding. Lalu ia turun kembali ke tempat jaganya dan berusaha mengabaikan suara-suara yang masih terus ia dengar dan menghilang saat azan subuh berkumandang. Hari-hari berlalu. Andi masih beberapa kali mendengar suara-suara aneh di saat ia jaga malam. Dari suara derap langkah kaki, suara anak-anak yang ramai bermain, suara pintu yang diketuk dari dalam ruangan di lantai 2, dan macam-macam yang lainnya. Hingga suatu malam, ia mengalami hal yang menurutnya paling menyeramkan. Malam itu memang terasa berbeda. Saat Andi baru saja tiba di kantor cabang itu, Andi merasakan adanya hawa dingin yang membuatnya merinding. Namun ia berusaha menepis rasa takutnya. Ia menganggap hawa dingin itu disebabkan oleh AC yang baru saja diservis hari itu. Seperti biasanya, setelah mengecek semua ruangan, Andi duduk di tempat ia biasa berjaga. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di folding gate depan kantornya. Andi membuka folding gate itu. Ternyata Budi, petugas parkir yang akrab dengannya itu, mau numpang ke WC karena WC di tempat parkir saat itu sedang dalam perbaikan. Setelah selesai, Budi dan Andi keluar untuk membeli kopi karena Andi mulai merasa mengantuk. Mereka berdua sempat mengobrol sebentar, lalu Andi kembali ke tempat jaganya. Malam itu, sekitar jam 11:15, Andi duduk di tempat jaganya sambil menonton pertandingan sepak bola melalui aplikasi streaming di HP-nya. Saat sedang serius menonton, tiba-tiba ia mendengar suara langkah dari lantai di atasnya. Dalam hati ia bertanya-tanya, suara siapa ya? Padahal tadi ia merasa sudah mengecek semua ruangan dan sudah sepi. Tidak ada satupun karyawan yang masih lembur. Suara langkah itu makin jelas terdengar. Langkah kaki perempuan terdengar dari suara sepatunya. Biasanya yang suaranya tok 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 itu sepatu perempuan. Lalu suara itu mulai terdengar menuruni tangga. Andi refleks menoleh ke arah tangga yang ada di samping kanannya. Andi melihat seorang perempuan cantik, berkulit putih, memakai blazer hitam. Rambutnya panjang terurai, berjalan sedikit menunduk. Wajahnya agak pucat. Andi berpikir, mungkin dia lelah sampai pucat begitu. Dalam hati Andi berkata, Kasihan amat ya, lembur sampai jam segini. Mana cewek lagi? Andi menyapanya. Selamat malam, Bu. Sudah selesai lemburnya? Wanita itu hanya tersenyum dan mengangguk. Andi merasa asing dengan wajah itu. Ia belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Tapi Andi mengira perempuan itu adalah karyawan baru yang sedang rotasi, pindah cabang. Dengan sigap, Andi membuka pintu utama untuk akses keluar perempuan itu. Namun betapa terkejutnya saat Andi melihat perempuan tadi bukannya melewati pintu yang dia bukakan, tapi malah menembus tembok pembatas area bank dan area ATM. Dia menembus tembok,
bukan membuka pintu, dan Andi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Melihat itu, Andi bukannya takut, tapi malah tanpa pikir panjang dia kejar perempuan itu. Andi keluar lalu menuju gerai ATM. Dia membuka pintu galeri ATM itu. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Di area parkir, beberapa supir taksi yang sedang mangkal melihat Andi berlari dengan panik. Salah satu dari mereka bertanya, Ada apa bang? Panik banget. Abang, lihat cewek keluar dari cabang tadi gak? Mereka kompak menjawab tidak. Salah satu supir bertanya kembali. Kenapa emangnya bang? Andi menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang selesai lembur, namun malah keluar menembus dinding. Mereka terkejut dan bingung. Yang bener bang, abang serius? Nggak bercanda kan? Demi Allah, saya serius. Terus kenapa abang ngejar dan nyari cewek itu lagi? Dengan nada kesal Andi menjawab, Saya cuma mau kasih tahu kalau saya sudah bukain pintunya dan mau tanya kenapa dia keluar lewat tembok. para supir taksi bengong dengan wajah pucat. Seorang supir akhirnya berkata, Bang, itu mah bukan manusia. Mana ada manusia nembus tembok? Setan itu bang. Andi seperti baru tersadar. Loh iya ya, dia nembus tembok. Berarti hantu dong. Lalu supir taksi itu memberikan sebotol air mineral. Minum dulu bang. Kaget ya bang. Andi mengangguk lalu minum air yang diberikan supir taksi itu. Banyak-banyak doa aja bang. Mudah-mudahan gak diganggu lagi ya. Andi hanya bisa mengangguk lemah. Tak lama, Andi kembali masuk ke tempat jaganya. Dalam hati ia berdoa, semoga tidak ada gangguan lagi malam itu. Dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa lagi setelahnya. Paginya saat Doni tiba menggantikan Andi bertugas, Andi menceritakan kejadian yang dialaminya malam tadi. Doni tampak santai dan mengajak Andi mengecek CCTV. Ayo Ndi, cek CCTV. Kali aja ada rekamannya. Mereka berdua mengecek CCTV untuk memastikan kejadian semalam. Dan Andi terkejut karena yang terekam hanyalah dirinya yang membuka pintu utama lalu tiba-tiba berlari keluar menuju galeri ATM, kemudian berbicara serius dengan beberapa supir taksi di parkiran depan. Tidak ada satupun gambar perempuan cantik semalam itu. Doni menepuk bahu Andi. Nggak apa-apa Ndi, santai aja. Itu udah biasa. Dia pengen kenal aja sama lo. Gue juga dulu waktu baru-baru di sini ketemu dia. Bener-bener sih, dulu dia karyawan yang meninggal karena serangan jantung di gedung ini. Waktu sebelum ditempatin sama cabang kita, Ndi. Dulunya kantor apa gitu, gue juga nggak tahu pasti. Yang jelas, lo baca-baca doa aja kalau jaga malam. Kalau bisa lo ngajiin dah biar adem. Iya bang. Oke deh bang, gue balik dulu ya. Oke Ndi, hati-hati di jalan. Mereka berjabat tangan, lalu Andi bergegas pulang. Sejak saat itu, Andi beberapa kali masih melihat perempuan itu di kantor. Kadang duduk di lantai 1, kadang terdengar suara langkah sepatunya di lantai atas. Andi juga masih sering mendengar suara anak-anak yang berlari-lari di lantai atas, ataupun suara seperti barang-barang yang dipindahkan. Namun, Andi yang sudah semakin terbiasa dengan hal-hal janggal itu sudah tak lagi merasa takut dan mengabaikan semuanya. Ia yakin mereka tak akan mengganggunya karena niat Andi hanya bekerja, bukan mengganggu mereka. Menurut cerita Mas Andi, sampai saat ini ia masih bekerja di bank itu dan masih sering menemukan hal-hal janggal saat ia jaga malam. Terima kasih Mas Andi sudah mau berbagi kisah bersama Cherry Story. Buat sahabat Cherry yang lain yang mau kirim pengalaman horornya, boleh DM Instagram Cherry Story ya. Linknya aku tulis di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.